Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Kembali lagi di channel Ristunia Journey di segmen Tanya Gigi. Hari ini saya akan memberikan edukasi tentang cara menyikat gigi yang benar. Nah, coba saya tanya, kalian kalau sikat gigi arahnya kemana? Apakah ke samping? Atau bagaimana caranya? Nah, pasti banyak banget yang caranya salah. Akhirnya saat berkumur, keluarlah darah disebabkan oleh teknik atau cara yang kurang tepat. Sehingga saya akan menjelaskan bagaimana sih cara yang paling tepat untuk menyikat gigi. Oke, langsung saja kita mulai ya. Ini adalah contoh pantung untuk gigi kita, gigi atas dan gigi bawah. Dan ini adalah sikat giginya. Pertama, kita harus memilih sikat gigi yang benar. Sikat gigi yang benar adalah sikat gigi yang datar, masih baru ya. Jadi bukan yang sudah mekar-mekar. Nah, kalau yang sudah mekar-mekar harus diganti dengan sikat gigi yang baru. Pokoknya selalu ingat-ingat, ini adalah sikat gigi yang masih bagus. Jadi dia masih belum mekar. Kalau sikat gigi Anda di rumah sudah mekar-mekar, jadi bulunya tuh sudah tidak karuan, makanya harus diganti. Itu juga merupakan salah satu penyebab gusi kita berdarah saat menyikat gigi karena bulu sikat gigi ini sudah mekar-mekar. Nah, sebaiknya sebulan sekali diganti ya. Untuk memilih sikat gigi, di bagian atas pojok sini ada tulisan, biasanya ada soft, medium, ada hard. Nah, itu adalah tingkat kehalusan atau kekasaran dari sikat gigi ini. Jadi semakin extra soft, makin soft itu makin halus. Semakin ke hard berarti dia semakin kasar. Nah, untuk gigi-gigi sensitif sebaiknya menggunakan yang soft atau extra soft. Oke, setelah paham tentang sikatnya, lalu ke giginya. Mari kita menyikat gigi. Pasti kebanyakan cara sikatnya ke samping gini kan ya. Nah, itu adalah cara yang salah atau kurang tepat. Nah, cara menyikat gigi yang benar yaitu seperti bendera Indonesia, yaitu bendera merah putih. Anggap saja merah adalah gusi dan putih adalah gigi. Nah, tapi di sini contoh pantum saya ini bening ya, jadi nggak berwarna merah putih. Anggap saja ini adalah merah atau gusinya dan putih di bagian giginya. Jadi saat kita menyikat gigi harus dari merah ke putih dari samping. Merah ke putih ini ya. Jadi bukan ke samping, tapi dari atas ke bawah. Untuk yang rahang atas, dari atas ke bawah ini. Yang bawah gimana? Juga dari merah ke putih, dari gusi ke gigi. Jadi dari merah ke putih. Nah, seperti ini. Jadi dari merah ke putih kayak gini. Yang bawah juga sama, otomatis kebalik ya, dari merah ke putih. Dari bawah ke atas. Kalau yang atas dari atas ke bawah. Agak miring gitu, 45 derajat ya, dikira-kira sendiri ya. Bagian samping juga sama, yang bawah juga sama gitu. Nah, untuk bagian yang dalam itu bisa menggunakan roll atau dibulat-bulat seperti ini ya, dibulat-bulat lalu dikeluarkan, dibulat-bulat lalu dikeluarkan. Lalu yang atas bulat-bulat-bulat buang, bulat-bulat-bulat buang, karena bagian belakang ini banyak sekali cekungan-cekungan atau gundukan-gundukan sehingga harus membersihkannya dengan cara diputar-putar kayak gini ya. Terus bagian dalam biasanya lupa, cuma disikat bagian luarnya aja. Nah, bagian dalam ini wajib banget dibersihkan, terutama yang bawah dekat lidah ini pasti banyak sekali karang giginya. Nah, ini sama, dari merah ke putih, berarti arah sikatnya seperti ini, dibawa keluar kayak gini ya. Kalau yang atas gimana? Sama, dari merah ke putih, dibawa keluar kayak gini. Bagian dalam gimana? Sama ini ya. Seperti ini. Biasanya yang lupa juga adalah bagian gigi paling belakang, karena biasanya nyikatnya cuma segini aja.
paling belakangnya lupa. Padahal gigi bagian belakang itu dia ada sisi gigi yang harus dibersihkan juga. Nih bagian sini terutama. Jadi saat menyikat ini jangan lupa bulu sikatnya harus sampai belakang sini juga. Jadi kayak gini. Ini kita bersihkan di sini. Oke, kita ulang dengan cepat ya. Jadi caranya bukan ke samping, tapi kita ingat bendera Indonesia adalah merah putih. Merah adalah gusi, putih adalah gigi. Nah, otomatis caranya adalah merah ke putih, merah ke putih. Ini yang atas. Merah ke putih, merah ke putih. Merah ke putih, merah ke putih. Untuk dalamnya, merah ke putih, merah ke putih. Untuk bagian gigi yang bergunung-gunung ini, bulat-bulat, buang. Bulat-bulat, buang. Bulat-bulat, buang. Bulat-bulat, buang. Oke. Lanjut yang bawah, dari merah ke putih, merah ke putih, merah ke putih. Oke. Merah ke putih, merah ke putih, merah ke putih. Merah ke putih, merah ke putih, merah ke putih. Dalam, merah ke putih, merah ke putih, merah ke putih, merah ke putih, merah ke putih. Sama. Merah ke putih, merah ke putih, merah ke putih. Merah ke putih, merah ke putih, merah ke putih. Dan bagian yang bergunung-gunung ini bulat-bulat, buang, bulat-bulat, buang. Nah, kayak gitu caranya. Nah, setelah sikat gigi jangan lupa kumur-kumur juga. Bisa menggunakan obat kumur yang non-alkohol. Oke, setelah tahu cara menyikat gigi yang benar, pertanyaan saya adalah kapan waktu yang paling tepat untuk sikat gigi? Nah, sikat gigi disarankan untuk sehari 2 kali ya. Pagi setelah makan pagi, jeda 30 menit setelah sarapan, dan malam sebelum tidur. Tapi jika kalian lebih dari 2 kali juga nggak apa-apa, lebih bagus. Pokoknya ingat, setelah makan jangan langsung sikat gigi karena pH dalam rongga mulut masih belum stabil. Jadi harus menunggu 30 menit dulu baru disikat giginya. Dan saat malam hari itu adalah waktu yang sangat penting untuk menyikat gigi. Karena saat kita tidur otomatis produksi bakteri anaerob atau bakteri yang bisa hidup tanpa adanya oksigen itu meningkat. Dan saat kita tidur kondisi mulut kita kan tertutup. Otomatis tidak ada oksigen kan. Nah, kuman-kuman anaerob ini atau bakteri tanpa oksigen ini meningkat drastis saat kita tidur dan menyebabkan bau mulut. Apalagi saat kita tidak melakukan sikat gigi. Banyak sekali sisa-sisa makanan yang masih menempel di dalam mulut dan kita pakai untuk tidur. Otomatis kita memberikan makanan untuk kuman-kumannya kan. Nah, jadi meskipun ngantuk dan malas, tetap diusahakan sebelum tidur harus sikat gigi. Oh ya, kalau kalian di rumah memiliki anak-anak atau adik yang masih kecil, cara sikat giginya sama ya, tapi untuk sikat giginya beda ya. Sikat giginya harus menggunakan sikat gigi ukuran anak-anak yang kecil dan pasta giginya juga harus pasta gigi anak-anak. Jadi jangan dicampur menggunakan pasta giginya orang dewasa karena kandungannya beda. Dan biasanya juga anak kecil kan masih belum bisa berkumur dengan benar. Misalkan nanti ada kejadian sampai tertelan, kandungan dari odol anak kecil atau kandungan pasta gigi anak kecil lebih aman daripada pasta gigi orang dewasa. Jadi jangan dicampur ya. Anaknya juga dipinjemi sikat giginya. Ini sifatnya adalah individu karena pastinya ada kuman-kuman di gigi kita di sini saat kita menyikat gigi. Jadi sifatnya ini sikat gigi adalah individu. 1 orang 1 sikat gigi dan 1 bulan diganti ya biar tidak mekar. Karena kalau mekar gusi kita akan mudah berdarah. Lalu hal penting lain yang sering dilupakan adalah mengerok lidah. Nah, ini adalah kerokan lidah. Bisa juga sih pakai sikat gigi ini atau belakangnya sikat ini kan biasanya bisa untuk ngerok. Cuman menurut saya kok kurang maksimal ya, kurang bersih. Jadi bisa membeli kerok lidah seperti ini. Ini ada yang ukuran kecil bisa buat menjangkau yang bagian belakang dan ada yang besar untuk yang bagian tengah-tengah lidah. Nah, ini bisa digunakan untuk mengerok lidah kita karena apa? Saat lidah tidak dikerok, maka kuman akan banyak banget bersembunyi di situ. Karena lidah kita tidak datar ya, lidah kita juga ada papil-papil atau gunung-gunung atau gundukan-gundukan sehingga agar kuman-kuman tidak bersembunyi atau bersarang di sana untuk berkembang biak, kita juga harus membersihkannya dengan kerokan lidah ini. Jadi untuk membersihkan gigi atau membersihkan rongga mulut, pertama sikat gigi yang benar dengan cara yang benar. Yang kedua, mengerok lidah. Yang ketiga adalah kumur-kumur menggunakan obat kumur yang tanpa alkohol atau bisa menggunakan chlorhexidine.
Oke, sekian dari saya untuk video tanya gigi kali ini tentang membersihkan rongga mulut, cara sikat gigi yang benar. Dan semoga videonya berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.